Selamat siang Bapak dosen dan para asisten dosen. Kami dari kelompok Signal Master sekarang ingin mempresentasikan mengenai IT Network Plan dari SNMPTN 49 Jakarta di studi kasus fase ketiga atau C03. Seperti biasa sebelum berlanjut kami akan memperkenalkan diri kelompok kami terlebih dahulu, dimulai dari Naufal Zafari Zahran dengan NPM 201675210 dan ada Muhammad Rafi Ali Farel dengan NPM 20167511171 dan ada saya sendiri Raffi Humam Abrar dengan NPM 20166333626. Pada studi kasus ketiga ini, kami akan membahas beberapa outline. Yang pertama adalah pemilihan teknologi jaringan, yang kedua adalah implementasi rancangan teknologi pada GCP, yang ketiga adalah skenario hasil konektivitas jaringan, dan yang keempat adalah analisis hasil konektivitas jaringan GCP. Yang pertama kita akan masuk di pemilihan teknologi jaringan. Pada pemilihan teknologi jaringan yang pertama, kami menggunakan modul Moodle, yaitu untuk memfasilitasi e-learning dalam SMN 49 Jakarta, di mana pengembangannya itu kami rencanakan bukan hanya untuk menyediakan jaringan ujian saja, tetapi juga diimplementasikan sebagai penyedia sarana pembelajaran, posting dan submitting tugas, serta media berkomunikasi antara tenaga pengajar dan siswa, bahkan antar siswa maupun tenaga pengajar. Adapun pertimbangan dari pemilihan modul Moodle, yang pertama adalah karena open source, di mana dengan open source ini membantu sekolah menghemat biaya dalam pengembangan sistem e-learning. Kemudian nomor dua ada interaktif dan juga intuitif. Jadi Moodle itu dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan oleh guru dan siswa. Jadi dapat untuk cepat beradaptasi dengan platform Moodle tersebut. Yang ketiga adalah customizable, di mana memiliki beragam fitur dan pengaturan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Dapat membuat kursus, mengelola materi, dan menentukan cara penilaian sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing. Yang keempat adanya fitur monitoring dan evaluasi pembelajaran. Jadi Moodle itu memungkinkan guru untuk memantau kemajuan siswa, memberikan feedback, dan memberikan penilaian secara online. Jadi evaluasi ini akan lebih mudah. Nomor 5, ada pengelolaan siswa dan mata pelajaran, di mana Moodle ini memungkinkan pembagian siswa ke dalam kelompok dan kelas lebih cepat dan lebih efektif, sehingga pengelolaan siswa dalam berbagai kursus menjadi lebih mudah. Kemudian pemilihan teknologi jaringan yang kedua adalah PostgreSQL, di mana ini untuk memfasilitasi database dalam SMPTN 49 Jakarta. Kami akan membuat dalam model double layer dan berada dalam dua hardware, yaitu server Dignas dan server sekolah menggunakan PostgreSQL tersebut. Hal ini dilakukan agar penyimpanan arsip pegawai sekolah di server Dignas dapat dipisahkan dengan penyimpanan data pembelajaran dan siswa di server sekolah, di mana konfigurasi keamanan di server juga dilakukan agar hanya PC 0 di ruang guru yang dapat memiliki akses untuk menerima serta memanipulasi data sekolah. Kemudian kita lanjut ke implementasi rancangan topologi dalam GCP atau Google Cloud Platform. Seperti pada CO2, ini adalah pemetaan lokasi topologi paket tracer. Bisa dilihat bahwa konfigurasi network di SMN 49 ini dibagi menjadi dua bangunan, bangunan depan dan bangunan belakang. Di bangunan depan ada lantai 1, lantai 3, lantai 4, server sekolah dan server Dignas, dan di belakang ada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Kemudian ada pemetaan lokasi topologi dalam Google Cloud Platform. Bisa dilihat bahwa setiap subnet dan server hanya diwakilkan dengan satu instance saja. Ini dilakukan untuk menyederhanakan serta meringankan penggunaan kredit GCP. Walaupun hanya diwakilkan dengan satu instance saja, tapi cukup untuk mewakilkan setiap subnet dalam konfigurasi network. Kita akan masuk ke VPC Networks, di mana karena SMN 49 itu memiliki dua gedung, di mana gedung depan dan gedung belakang, dan terhubung juga dengan server Dignas, maka kita akan membuat 3 VPC Networks yang akan mewadahi setiap subnet beserta instance-nya, yaitu adalah jaringan Dignas, jaringan gedung belakang, dan jaringan gedung depan. Untuk pembuatan 3 VPC ini, kami menggunakan VPC peering untuk menghubungkan 3 VPC network tersebut satu sama lain, agar dapat diakses secara internal. Kami membuat total 6 dari VPC peering, yaitu adalah 1 VPC peering gedung depan dan server Dignas berjumlah 2 buah, lalu kemudian VPC peering gedung depan dan gedung belakang berjumlah 2 buah, dan kemudian nomor 3 VPC peering gedung belakang dan server Dignas berjumlah 2 buah. Untuk virtual machine instances, kami membuat setiap instance untuk setiap subnet. Di sini terlihat bahwa PC 0 lantai 1 untuk gedung depan, PC 10 lantai 1 untuk gedung belakang, dilanjutkan oleh PC 2 gedung depan, PC 4 gedung belakang, PC 6 gedung depan, PC 8 gedung belakang, dan ada server Dignas dan server sekolah. Di sini terlihat VM instance di PC 0 gedung depan, bahwa terlihat di PC 0 lantai 1 menggunakan konfigurasi E2 small. Di sini kami lakukan agar memiliki kecepatan yang lebih dalam melakukan deploy. Untuk network text-nya kami menambahkan allow SSH public gedung depan dan deny SSH other gedung depan lantai 1 dengan network interface di jaringan gedung depan di subnet gedung depan lantai 1. Lalu VM instances di PC 10 gedung belakang juga memiliki settingan yang sama seperti pada PC 0 di gedung depan. VM instances PC 10 gedung belakang memiliki network text, allow SSH from gedung depan,
allow SSH gedung belakang lantai 2, allow SSH gedung belakang lantai 3. Lalu memiliki network interfaces, jaringan gedung belakang, dan subnet gedung belakang lantai 1. VM instances pada server sekolah juga memiliki settingan yang sama seperti pada di gedung belakang dan gedung depan. VM instances server sekolah memiliki network text, allow HTTP public sekolah, allow udo public sekolah, allow Postgres internal sekolah, dan allow SSH gedung depan lantai 1, dan memiliki network interfaces, jaringan gedung depan, dan subnet server sekolah. Selanjutnya, VM instances server DNAS juga memiliki settingan yang sama seperti pada settingan VM instances di gedung depan, gedung belakang, dan server sekolah. VM instances server DNAS memiliki network text, allow HTTP public server DNAS, allow udo public server DNAS, allow Postgres server gedung depan lantai 1, allow SSH server gedung belakang lantai 1, dan allow SSH server gedung depan lantai 1. Dengan network interfaces, jaringan DNAS, dan subnet server DNAS. Berikutnya adalah subnet yang ada pada VPC network yang sudah dibuat berdasarkan topologi pada fase C02. Selanjutnya adalah firewall rules yang dimulai dari allow HTTP public server DNAS sampai allow SSH server from subnet gedung belakang lantai 1. Lalu firewall allow SSH server from subnet gedung depan lantai 1 sampai deny SSH otherwise subnet gedung depan lantai 1. Lalu dari allow HTTP public sekolah sampai allow SSH public gedung depan. Berikutnya adalah penjelasan lebih lanjut dari firewall rules yang kami gunakan. Pada firewall rules gedung depan, terdapat allow SSH public gedung depan dengan IPv4 range dan protokolnya untuk memberikan akses SSH kepada user internal atau eksternal. Lalu, allow SSH from subnet gedung depan lantai 1 dengan IPv4 range dan protokolnya untuk memberikan akses SSH pada IP yang berada di subnet gedung depan lantai 1. Lalu, allow SSH from subnet gedung depan lantai 4 dengan IPv4 range dan protokolnya untuk memberikan akses SSH pada IP yang berada di subnet gedung lantai 4. Lalu, allow SSH from subnet gedung depan lantai 3 dengan IPv4 range dan protokolnya untuk memberikan akses pada IP yang berada di subnet gedung depan lantai 3. Lalu, allow SSH from subnet gedung belakang dengan IPv4 range dan protokolnya untuk memberikan akses SSH kepada user dengan IP address subnet gedung belakang. Lalu, allow Postgres from internal sekolah dengan IPv4 range dan protokolnya untuk memberikan akses Postgres kepada jaringan internal sekolah. Lalu, deny SSH otherwise subnet gedung depan lantai 1 dengan IPv4 range dan protokolnya melarang akses SSH lain dari IP yang berada di range IP address subnet gedung depan lantai 1. Berikutnya, firewall rules gedung belakang. Pada allow SSH from subnet gedung belakang lantai 3 dengan IPv4 range dan protokolnya memberikan akses SSH kepada user yang memiliki IP address dalam range IP subnet gedung belakang lantai 3. Lalu, allow SSH from subnet gedung belakang lantai 2 dengan IPv4 range dan protokolnya memberikan akses SSH kepada user yang memiliki IP address dalam range subnet di gedung belakang lantai 2. Lalu, allow SSH from subnet gedung belakang lantai 1 dengan IPv4 range dan protokolnya memberikan akses SSH kepada user yang memiliki IP address dalam range IP subnet gedung belakang lantai 2. Lalu, allow SSH from subnet gedung depan dengan IPv4 range dan protokolnya memberikan akses SSH kepada user yang memiliki IP address dalam range IP subnet gedung depan. Berikutnya, firewall rules subnet DNAS. Pada allow SSH server from subnet gedung depan lantai 1 dengan IPv4 range dan protokolnya memberikan akses SSH kepada user dengan IP yang berada di dalam range subnet gedung depan lantai 1. Lalu, allow SSH server from subnet gedung belakang lantai 1 dengan IPv4 range dan protokolnya memberikan akses SSH kepada user dengan IP yang berada di dalam range subnet gedung belakang lantai 1. Lalu, allow Postgres server from gedung depan lantai 1 dengan IPv4 range dan protokolnya memberikan akses Postgres kepada user dengan IP yang berada di dalam range subnet gedung depan lantai 1. Kemudian masuk kepada bagian skenario hasil konektivitas jaringan. Akses model. Seperti yang dapat dilihat dari slide, model sudah berhasil dideploy dan dapat diakses melalui IP public.
Akses Postgres server sekolah dari PC 0 gedung depan. Dapat dilihat dari screenshot di atas, Postgres server sekolah dapat diakses dari PC 0. Server sekolah menerapkan firewall untuk Postgres, di mana IP internal sekolah dapat mengakses Postgres server sekolah. Kemudian, uji konektivitas akses Postgres server sekolah dari PC 8 gedung belakang. Dapat dilihat dari screenshot yang ditampilkan, Postgres server sekolah dapat diakses dari PC 8. Server sekolah telah menerapkan firewall untuk Postgres di mana IP internal sekolah dapat mengakses Postgres server sekolah. Kemudian uji konektivitas akses Postgres server Dignas dari PC 0 gedung depan. Dapat dilihat dari screenshot yang ditampilkan, Postgres server Dignas berhasil diakses dari PC 0. Untuk server Dignas, kami menerapkan firewall untuk Postgres di mana hanya IP dalam range subnet gedung depan lantai 1 yang dapat mengaksesnya. Jadi, hanya PC yang berada di lantai 1 gedung depan yang dapat mengakses server Dignas. Kemudian kami juga mencobakan untuk mengakses Postgres server Dignas dari PC 8 gedung belakang. Dapat dilihat dari screenshot yang ditampilkan, ketika mengakses server Dignas dari PC 8 akan terjadi timeout. Hal ini dikarenakan firewall yang diterapkan hanya memperbolehkan subnet gedung depan lantai 1 yang mengaksesnya. Kemudian akses SSH ke PC 0 gedung depan. PC 0 diset menggunakan firewall yang memperbolehkan SSH menggunakan IP eksternal public. Dapat dilihat dari gambar di atas, PC 0 sukses diakses menggunakan IP eksternal PC 0. Kemudian akses SSH ke PC 2 gedung depan dari PC 0 gedung depan. Dari PC 0, kita dapat mengakses SSH PC 2 menggunakan IP internal PC 2. Hal ini dikarenakan PC 2 telah diset yang untuk memperbolehkan akses SSH dari subnet gedung depan lantai 1. Kemudian akses SSH ke PC 6 gedung belakang dari PC 0 gedung depan. Dari PC 0, kita dapat mengakses SSH PC 6 menggunakan IP internal PC 6. Hal ini dikarenakan PC 6 telah diset memperbolehkan akses SSH dari subnet gedung depan. Akses SSH ke server sekolah dari PC 0 gedung depan. Dari PC 0, kita dapat mengakses server sekolah menggunakan IP internal server sekolah. Hal ini dikarenakan server sekolah telah memperbolehkan akses SSH dari subnet gedung depan lantai 1. Kemudian kami juga mencobakan akses SSH ke server Dignas dari PC 0 gedung depan. Dari PC 0, kita dapat mengakses server Dignas menggunakan IP internal server Dignas. Hal ini dikarenakan server Dignas telah memperbolehkan akses SSH dari subnet gedung depan lantai 1. Kemudian akses SSH ke PC 8 gedung belakang dari PC 10 gedung belakang. Dari PC 10, kita dapat mengakses SSH PC 8 menggunakan IP internal PC 8. Hal ini dikarenakan PC 8 telah diset untuk memperbolehkan akses SSH dari subnet gedung belakang lantai 1. Seperti yang ditampilkan pada screenshot, kami telah berhasil melakukan implementasinya. Akses SSH ke PC 2 gedung depan dari PC 8 gedung belakang. Dari PC 8, kita dapat mengakses SSH PC 2 menggunakan IP internal PC 2. Hal ini dikarenakan PC 2 telah diset untuk memperbolehkan akses SSH dari subnet gedung belakang. Seperti yang ditampilkan pada screenshot, kami telah berhasil melakukan implementasi untuk mengakses SSH PC 2 dari PC 8. Kemudian masuk ke akses SSH ke server sekolah dari PC 10 gedung belakang. Dari PC 10, kita dapat mengakses SSH server sekolah, tetapi kita harus mengakses PC 0 terlebih dahulu. Ini dikarenakan server sekolah diset hanya memperbolehkan akses server SSH hanya melalui subnet gedung depan lantai 1. Seperti yang ditampilkan di screenshot, kita bermulai dari PC 10, kemudian kita akses SSH PC 0, dan kemudian baru kita akses SSH server sekolah. Kemudian akses SSH ke server Dignas dari PC 10 gedung belakang. Dari PC 10, kita dapat mengakses SSH server Dignas menggunakan IP internal server Dignas. Hal ini dikarenakan server Dignas telah diset untuk memperbolehkan akses SSH dari subnet gedung belakang lantai 1. Kemudian masuk kepada bagian analisis hasil simulasi jaringan GCP. Kesimpulan, uji konektivitas dari topologi yang diimplementasikan dari Cisco Packet Tracer ke Google Cloud Platform sukses dan tidak mengalami kendala apapun. Keseluruhan jaringan sudah memenuhi ekspektasi security dengan adanya implementasi firewall yang sesuai. Deployment dari aplikasi yang diharapkan juga sukses untuk dilakukan. Model atau web server dapat diakses
di laman berikut untuk membantu proses pembelajaran SMPN 49 Jakarta. Sekian laporan hasil study case C03 dari kelompok kami. Terima kasih.